Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nurbaiti Agustina Dewi Ratnasari. Di sini saya mengajar kelas 10 Sejarah Indonesia kelas 10 semester 2 dengan kompetensi dasar 3.8, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Nah, yang saya akan ajarkan di sini adalah topik yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran dari topik ini adalah siswa dapat menunjukkan bukti-bukti pengaruh kerajaan Islam yang masih ada pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Adapun topik inti yang akan dibahas itu dimulai dari yang pertama, sosial dan pemerintahan, yang kedua, seni bangunan, yang terdiri dari masjid dan menara, yang kedua makam, dan yang ketiga adalah seni ukir, meliputi ukiran, kaligrafi, dan lukisan. Yang keempat, aksara dan seni sastra, terdiri dari hikayat, babad atau tambo, syair, dan suluk. Topik kelima, kesenian, yaitu mengenai wayang, debus, dan tari sedati. Dan yang keenam yaitu sistem kalender dan tradisi, yang meliputi kalender Jawa dan tradisi 10 Muharram. Dimulai dari yang pertama, yaitu bidang sosial dan pemerintahan. Sebelum masa Islam datang, masyarakat Hindu-Buddha mengenal sistem kasta. Dan setelah Islam masuk atau datang, masyarakat sekarang ini tidak mengenal sistem kasta. Dan hal itulah yang menyebabkan bahwa Islam dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Yang kedua, gelar raja diganti dengan gelar sultan atau sunan, yang berasal dari kata susuhunan atau yang tertinggi. Yang ketiga, gelar bagi pembantu raja tetap saja menggunakan istilah yang lama, seperti patih, panglima, hulu balang, dan mahamentri. Nah, perbedaannya antara masa Hindu-Buddha dengan Islam adalah konsep raja sebagai titisan dewa diganti menjadi konsep khalifah atau pemimpin umat. Nah, di sini ada contoh dari Sultan Jambi dengan pakaian kebesarannya. Ya, yang kedua topiknya dalam mengenai seni bangunan. Yang pertama itu ada masjid. Seperti kita ketahui bahwa masjid adalah tempat peribadatan umat Islam. Mari kita lihat gambar mengenai Masjid Agung Banten. Di situ, Masjid Agung Banten memiliki atap yang berjumlah ganjil dan memiliki menara. Nah, menara ini adalah sebagai tempat menyerukan azan. Kalau misalkan pada zaman dahulu itu menara adalah tempat menyerukan azan dengan menggunakan kentongan atau beduk. Itu adalah benar-benar khas dari Nusantara. Nah, Masjid Agung yang berada di kota-kota besar itu umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan dan berada di sebelah barat alun-alun. Itu merupakan karakteristik bahwa masyarakat dan penguasa itu harus dapat berbaur bersama. Dan kita lihat gambar kedua, yaitu mengenai Menara Masjid Kudus. Kita bisa melihat bahwa Menara Masjid Kudus itu syarat dengan atau masih kental dengan budaya Hindu. Karena ornamennya itu merupakan dari bata merah yang biasa digunakan untuk membuat candi. Seni bangunan yang kedua yaitu makam. Nah, makam pada zaman dahulu, peninggalan kerajaan Islam terletak atau berada di tempat yang tinggi di atas bukit-bukit. Ini menunjukkan bahwa seorang raja atau sunan itu harus dihormati oleh masyarakatnya. Dan makam ini biasanya berdekatan dengan masjid. Kemudian diperkuat dengan bangunan atau yang disebut juga jirat dan batu. Kita bisa lihat contohnya di sini, yaitu makam Sunan Gunung Jati. Itu adalah gambar atau foto dari pintu masuk makam Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, seni ukir. Seni ukir ini bisa dibagi ke dalam 3 macam, yaitu seni ukiran,
seni kaligrafi dan lukisan. Pertama kita lihat contoh ukiran mimbar Masjid Gel-Gel Bali. Di situ terlihat jelas ukiran berupa huruf-huruf Arab dan dipakai untuk mimbar masjid. Yang kedua, kaligrafi nisan Sultan Malik Al-Saleh. Bisa kita lihat gambarnya ini memiliki pengaruh dari Persia. Ya, kita kemudian lihat gambar yang ketiga. Gambar ketiga merupakan lukisan yang dikolaborasikan dengan huruf Arab. Seperti yang kita tahu, dalam ajaran Islam itu tidak boleh melukis makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan. Nah, makanya di sini kita bisa melihat juga, meskipun lukisan ini merupakan makhluk hidup, tapi dikolaborasikan dengan lukisan. Yang keempat, aksara dan seni sastra. Yang pertama, aksara, huruf Arab dan Melayu atau Arab gundul. Yang kedua, seni sastra, mencakup hikayat, babad, syair, dan suluk. Yang pertama yaitu hikayat atau karya sastra yang berisi cerita sejarah atau dongeng. Yang kedua, babad, yang isinya merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. 3. Syair, atau karya sastra berupa sajak. Yang keempat, suluk, karya sastra berupa kitab soal tasawuf. Nah, di sini kita melihat contohnya, yaitu yang pertama ada Hikayat Amir Hamzah. Dan yang kedua yaitu Babad Cirebon, yang berisikan tentang silsilah kerajaan Cirebon. Nah, yang kelima yaitu kesenian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kesenian dari peninggalan kerajaan Islam yang masih berkembang bahkan sampai zaman sekarang. Yaitu pertama, permainan debus. Yang kedua, tari sedati. Yang ketiga, wayang kulit. Dan yang keempat, lagu rakyat. Untuk permainan debus dan tari sedati, itu mereka menyadur sholawat Nabi gitu, dalam setiap tariannya. Nah, untuk yang ketiga, wayang kulit, bisa kita lihat saya menampilkan gambar wayang tokoh Pandawa 5. Nah, seperti kita tahu bahwa wayang itu adalah peninggalan kebudayaan Hindu. Tapi Sunan Kalijaga menyodorkan yang sudah disukai oleh masyarakat Hindu-Buddha pada masa itu dengan menggantinya dengan cerita yang bernafaskan Islam. Jadi misalkan wayang tokoh Pandawa 5 itu diibaratkan dengan rukun Islam. Misalkan yang pertama, atau kita bisa lihat tokoh yang kedua yaitu Bima. Bima merupakan tokoh yang paling terkuat dan diajarkan oleh Sunan Kalijaga itu adalah kita harus menjaga sholat kita karena itu adalah tiang agama kita. Yang keempat yaitu lagu rakyat. Bisa kita tahu contohnya yaitu lagu Lir-Ilir ataupun berikutnya yaitu sistem kalender dan tradisi. Yang pertama yaitu kalender Jawa. Nah, kalender Jawa ini uniknya adalah perpaduan dari kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kalender Jawa dimulai pada saat 1 Muharram tahun 1043 Hijriah atau 8 Juli 1633 Masehi. Nah, uniknya kalender Jawa ini dimulai dari 1 Suro 1555 Jawa. Kita bisa lihat dari gambarnya, kalau misalkan bulan Muharram itu diganti menjadi Suro, bulan Ramadan diganti menjadi Pasa, atau misalkan hari-harinya itu tetap sesuai bahasa Arab. Yang kedua, ada tradisi selamatan. Biasanya berkaitan dengan pernikahan, kelahiran, dan kematian. Adapun contohnya yaitu 10 Muharram, Maulid Nabi, dan Nyadran atau yang kita kenal sebagai ziarah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat materinya. Semoga kita bisa bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.